Halo pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Senang sekali rasanya kembali bersama saya Putri Aisyah dapat hadir menjumpai Anda dalam acara Ekonomi Kreatif yang memberikan Anda inspirasi seputar peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang peluang digital marketing. Dan hari ini juga sudah kita mengundang narasumber yang selain berkompeten di bidangnya, dia juga sudah merasakan banyak sekali keuntungan dari mulai pemasukan, banyak relasi melalui dari digital marketing. Kalau gitu langsung saja kita sapa. Selamat sore. Kayaknya aku manggil abang ya, karena masih muda banget. Abang Razi Ramadan, selamat sore ini. Selamat sore Mbak. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Sudah siap berbagi cerita dengan kita di sini? Siap. Siap. Dan Anda para pemirsa TVRI jangan hanya melihat covernya aja. Wah, ini masih muda nih, berarti pengalamannya masih cetek. Oh, tidak. Jadi kami tadi di belakang studio juga sudah cerita bahwasannya dia sudah banyak sekali menghandle beberapa event, kemudian beberapa website dan juga banyak sekali mendapatkan keuntungan uang masuk dari digital marketing. Kalau gitu, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Digital marketing is the promotion of products or brands via electronic media. By using digital marketing channels and methods, you can analyze your marketing campaigns to understand what is working and what isn't, typically in real time. While the internet is the channel most closely associated with digital marketing, other channels are important. Digital media is everywhere. Consumers can access information wherever, whenever, and however they want it, and they are no longer influenced by just what you say about your brand. In fact, consumers are more likely to be influenced by what others say about your brand. The reality is that people prefer brands that they can trust, companies that know them, communications that are personalized and relevant, and offers that are tailored to their anticipated needs and preferences. Digital marketing can help you deliver all that, but there are three main challenges to overcome. The proliferation of digital channels. Consumers use multiple channels and a variety of digital devices with different protocols, specifications, and interfaces. This makes it hard to manage digital marketing efforts. Competition is intensifying. That's because digital channels are relatively cost-effective compared with traditional media, such as print, making them within reach of practically every business. Exploding data volumes. When consumers use digital channels, they leave behind a huge trail of data. Unfortunately, digital data is often not integrated with data from operations and business activities. As a result, many businesses struggle to find the right data for making the best strategic and tactical decisions. Given these challenges, what does it take to get digital marketing right? It comes down to three actions. Managing complex customer relationships across channels, both digital and traditional. Responding to and initiating dynamic customer interactions, and extracting value from big data to make better decisions faster. Knowing your customers is not enough. You must know them better than anybody else so you can communicate with them where, when, and how they are most receptive to your message. To do that successfully, you need a consolidated view of customer preferences and expectations across all channels, not just digital. With this information, you can create consistent, coordinated customer experiences that will move customers along in their buying cycle. The speed and immediacy of digital, combined with the power of advanced analytics, make it possible to measure, monitor, and test campaign performance on the fly, to learn what works and doesn't work. This helps you improve the customer experience and marketing ROI. Too often, marketers can't access or make use of all the data necessary to get the best insights. They are often limited to data subsets or samples, which compromises analytic accuracy. To make the best decisions, you need access to all customer data and marketing data to deliver more real-time, complete customer experiences in an agile, cost-efficient way. Baik pemirsa TVRI, telah kita saksikan tadi cuplikan tentang digital marketing. Namun buat Anda yang mungkin, ini kan bahasa Inggris, nggak ngerti nih ceritanya tentang apa. Nah langsung saja kayaknya kita persilakan Bang Razi nih ya. Kayaknya lebih enak dipanggil Razi aja ya, karena memang masih muda sekali. Umurnya masih 24 tahun ya? 24 ya. Iya. Oke Razi, boleh cerita nggak tadi cuplikan yang barusan kita saksikan sama-sama itu tentang apa sih? Jadi dari video yang ditampilkan tadi itu menceritakan bahwa
sekarang itu di mana-mana kita harus mau tidak mau kita harus mengikuti jalur online marketing ini. Nah, kalau kita tidak mau ditinggal oleh pelanggan kita, kalau kita mau pelanggan yang baru lebih luas, yang unlimited, mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang dijelaskan di video tadi. Nah, dari yang dijelaskan tadi, di situ ada media-media yang bisa kita lakukan dalam online marketing ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, website, banyak sekali. Tinggal hanya kita mau milih yang lebih mudah, mana yang lebih mudah bagi kita, mana yang lebih enak kita menjalaninya. Dan yang paling penting mana yang lebih murah ya? Ya, itu yang paling penting. Dan sebenarnya kalau di online marketing ini, kalau bicara murah, sebenarnya sangat murah ya. Iya benar. Murah, terjangkau. Kita misalnya, kita hitungannya misalnya beli paket internet. Sebulan kita beli paket internet biasanya berapa? Kita katakanlah 100.000. Dari yang kita beli 100.000 itu minimal kita 10 kali lipat dari paket internet kita beli itu harus balik sebulan. Kita harus punya target. 10 kali lipat satu bulan ya? 1 bulan. Berarti sekitar 1 juta? 1 juta minimal. Minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Dan kalau kalau bicara bisnis, online marketing ini sangat dibutuhkan. Ini bisa menekan budget untuk promosi itu ditekan lebih rendah. Tapi jangkauannya lebih luas. Terus dan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Betul. Tinggal kita omset mau berapa, itu ada di kita semua. Nah, itulah enaknya bisnis online marketing itu, kita mau omset berapa kita yang tentukan. Kerja keras, konsisten, itu harus. Nah, gitu. Baik, itu tadi sekilas tentang cuplikan yang disajikan dalam yang kita saksikan tadi ya. Betul. Baik Razi, kenapa sih sebenarnya sejak kapan sih memulai bidang dari digital marketing ini? Ya, kalau dibilang kapan, saya dari tamat sekolah, nah itu saya masih memperhatikan saja, masih lihat-lihat bisnis online ini bagaimana. Ini orang-orang jualan di Facebook kok bisa laku, kok bisa banyak duit, kok ada orang kaya dari internet tuh caranya gimana? Saya penasaran. Saya baik Twitter, beli buku, baca buku gimana caranya, belajar otodidak, lalu jualan di Facebook. Nah, itu belum tahu cara yang ampuh itu saya belum tahu, masih coba-coba aja dari Facebook, Twitter, dari website-website yang seperti Blogspot, WordPress, saya tes semuanya. Nah, kemudian setahun setelah saya coba-coba, tahun kedua saya ikut workshop. Saya ikut workshop belajar bagaimana kita mendongkrak omset bisnis kita itu melalui website. Itu tahun berapa? Itu akhir 2012. Akhir 2012. Berarti memang ini merupakan satu hal yang belum begitu lama ya untuk Razi sendiri ya. Belum begitu lama, tapi sudah merasakan lah. Penghasilan dari internet itu sudah saya rasakan dari Facebook, Twitter, website, apalagi sudah saya rasakan. Baik, dan itu juga omsetnya sampai ratusan juta ya yang saya dengar. Kalau saya gabung per tahun, saya udah, kan saya target nanti 1 tahun ini saya harus ngerjain misalnya proyeknya ratusan juta atau 1 M itu dikerjakan dalam 1 tahun ya, itu harus saya target. Nanti dalam tahun ini targetnya udah tercapai, saya udah ngerjain tahun ini aja ada beberapa yang saya kerjakan itu memang agak lumayan lah kan, dari Kemendikbud ada, dari perusahaan-perusahaan swasta ada juga. Jadi selain memang saya menjadi publisher di online marketing, saya juga mempromosikan bisnis yang saya jalani itu melalui online marketing. Nah, jadi memang pure klien-klien saya itu dari online marketing. Itu yang perlu diketahui itu. Pure klien-klien saya itu dari website datangnya. Baik, berarti dimulai untuk profesional bidang digital marketing ini dimulai dari tahun 2000? Sebenarnya 2011 saya udah mulai, tapi itu masih coba-coba. Dan benar-benar menerima klien yang besar dan bekerja secara profesional di tahun 2012 mungkin? 2013 sudah mulai, 2012 saya masih coba-coba juga kan, tapi udah tahu arahnya, udah tahu. Baik, berarti hanya sekitar 2 tahun saja dan sekarang penghasilan Anda sudah hampir ratusan juta rupiah untuk per tahunnya. Kalau per tahun bisa ya, kalau dihitung itu ya dapat segitu dapat.
Baik. Jadi pemirsa, selain digital marketing, Razi juga berkonsentrasi di bidang event organizer, benar? Ya. Dan itu dia tadi kenapa sebenarnya awalnya basicnya itu dari online dulu. Dari online situ kemudian turun ke event organizer, kemudian juga pembuatan website dan juga yang lain. Sebenarnya bidang usaha apa sih yang Razi gelutin selain digital marketing ini? Selain selain memasarkan produk-produk orang lain, apa lagi kegiatannya? Kalau kegiatan pure-nya itu ya di Iklan? Iklan satu, misalnya ada teman atau siapa yang mau beriklan di sosial media atau perusahaan-perusahaan yang mau memasang iklan di Twitter saya, di Facebook saya. Dan itu sudah ada? Ada. Dari provider, ada dari perusahaan. Nah, itu dari Twitter, bahkan dari pemerintahan Jakarta saya pernah dapat. Itu yang paling besar saya rasakan dari Twitter itu dari pemerintahan Jakarta waktu mereka ada event Enjoy Jakarta. Setiap tahun kan ada mereka. Nah, itu saya dapat. Itu dari Twitter. Jadi dari dia Twitter. mau mintakan Anda mempublish kegiatan mereka di akun Twitter Anda. Iya, dan saya punya tim. Oh, baik. Tim saya rame. Dan dulu saya aktif di komunitas Twitter. Saya jalani. Itu sambilan saya main di website juga saya main. Jadi online marketing kan luas. Facebook saya main, Twitter saya main, website apalagi. Baik. Dan biasanya kan kenapa sih seseorang itu mau meng-hire kita untuk kita publish produknya dia? Itu kan biasanya karena kita banyak follower gitu ya. Pasti. Nah, kenapa kemarin itu apa sih pertimbangan dari pihak Jakarta itu memakai Anda untuk memasarkan bisnis mereka? Pastinya yang kayak Mbak bilang tadi, follower saya kalau di Twitter ada hampir sekarang ada 34 ribuan lah, segitu. Itu dari satu akun Twitter, kan ada akun-akun Twitter lain lagi. Baik. Jadi saya memang nggak bawa saya sendiri, walaupun nanti ada agensi-agensi lain yang beri iklan ke saya pribadi ada juga. Namun ketika ada klien saya selalu membawa tim. Nah, tim Twitter saya itu ada kira-kira 5-7 orang. Nah, jadi kami ngerjain sama-sama lah. Baik pemirsa TVRI, sebelum kita melanjutkan perbincangannya, kami membuka telepon interaktif untuk Anda yang di rumah ini, khususnya anak muda yang lagi booming sekali tentang online shop. Silahkan Anda ingin bertanya ataupun mungkin berdiskusi dengan kami di sini. Kami buka telepon interaktif di 061 4522 589. Sekali lagi di 061 4522 589. Nah, lanjut nih. Biasanya anak muda itu kan lulus kuliah, kemudian orientasinya mereka ingin menjadi pegawai ataupun cari pekerjaan. Kenapa sih Razi sendiri ini memilih untuk menjadi founder dari digital marketing ini di perusahaan Razi sendiri? Kenapa sih? Sebenarnya itu kemauan ya, terus soal waktu. Terus kenapa soal waktu? Soal waktu kita bebas mau kerja. Kalau di digital marketing ini ada internet, kita bisa kerja. Di mana kita duduk bisa kerja, mau di warung kopi kerja, ayo bisa, mau di rumah juga bisa, santai. Dan kita ya nggak mesti kerja dari pagi sampai sore, nggak mesti. Kapan mau kerja boleh. Misalnya saya lagi bosan, saya kerja, misalnya pagi sampai sore saya nggak mau kerja, ya udah saya kerja malam dari jam 8 sampai jam 12 tidur, pagi mulai lagi. Jadi waktu itu kita yang menentukan. Baik. Dan gaji mau berapa ya kita sendiri yang menentukan. Nah, kita mau besar ya kita terima banyak job, kita lagi males ya udah kita seberapa mampu kita seperti itu ya. Berarti sebenarnya tidak ada yang memotivasi Anda, tapi memang karena Anda orangnya tidak suka terikat di satu pekerjaan dan juga memang Anda suka bekerja sendiri, sehingga Anda termotivasi untuk bergelut di bidang digital marketing. Baik. Nah, untuk sistem pengembangan usaha ini bagaimana? Jadi kan sistem pengembangan usaha tadi ada usaha Razi tadi ada iklan, kemudian ada website, kemudian ada ada event organizer gitu. Itu bagaimana sih sistem pengembangan usahanya? Pengembangan usaha itu saya lakukan melalui. Baik, kita tahan dulu. Sepertinya ada telepon masuk, langsung saja. Halo, selamat sore, Ekonomi Kreatif. Halo. Halo, selamat sore. Silakan. Baik, mati. Ya, silakan mungkin dilanjut pengembangan usaha tadi. Jadi pengembangan usaha tadi itulah tadi digabungkan dengan online marketing itu bisa dengan Facebook, Twitter, Instagram.
website. Kalau saya lebih ke website. Jadi saya betul-betul buat website untuk, saya ada beberapa website. Website pribadi saya ada, website untuk info-info, ilmu-ilmu tentang online marketing ada, tentang bisnis-bisnis ada, tentang ilmu-ilmu random apa saja ada. Jadi dari beberapa website ini media yang saya lakukan untuk mempromosikan bisnis saya, termasuk bisnis-bisnis teman-teman. Nah, misalnya kalau saya sering duduk di warung kopi, hampir setiap hari saya duduk di warung kopi, ada teman-teman, ketemu teman-teman baru, misalnya dia ada skillnya atau dia kerja di bidang apa, saya kerjasama atau saya bantu. Nanti misalnya saya ada skill di sini, saya bantuin, saya promosiin. Ketika ada job, ya saya langsung ke yang punya skill. Jadi selain kita memang pure mencari duit dari sini, kita bisa bantu teman, kita bantu saudara, gitu. Dan memang sekarang untuk klien dari Razi sendiri itu bukan hanya dari dari swasta atau perusahaan-perusahaan besar, bahkan dari Kemdikbud tadi juga sudah. Itu di bidang apa sih mereka bekerja sama dengan Anda? Kalau perusahaan-perusahaan yang dari luar tadi, itu lebih ke memakai jasa saya sebagai IO. Nah, dan itu mereka dapatkan saya itu melalui website. Makanya dengan website saya bilang tadi bisa menjangkau luas. Baik. Nah, itu sebenarnya anak dari Anda bisa digital marketing tadi, sehingga Anda bisa membuka usaha lain ya, gitu ya. Karena memang sebenarnya fokus Anda awalnya kan bukan IO gitu ya. Tapi karena Anda bisa berkenalan dengan orang luar, akhirnya Anda juga mengembangkan kemampuan Anda untuk bidang lain yang bisa membantu dia gitu ya. Baik. Jadi cerita lanjut tadi, klien-klien saya tanganin itu, saya pernah ngerjain acara di Bogor, di Batam, di Bandung, di Jakarta, di Aceh, di Medan. Itu dari mana dapat semua itu? Ya dari online marketing, dari website saya tadi. Tinggal saya pasang kaki di kota-kota yang ingin saya kerjasama tadi. Misalnya di Bandung saya ada teman, nanti kerjasama. Kalau udah deal, nanti kan tinggal bagaimana kita, misalnya orang udah nelpon kita, udah deal, tinggal bagaimana kita bekerja sama dengan tim kita yang lain. Di sana, ya. Bisa saya ke sana, bisa saya nggak juga di sana, acara tetap jalan. Tetap jalan. Tapi tetap Anda yang mengontrol dari sini. Itulah pasti. Enaknya dia tadi online gitu ya. Iya. Jadi dari manapun, kapanpun, 24 jam kali 7 hari Anda ready gitu ya. Iya, itu. Baik, selanjutnya untuk minat konsumen gitu atau untuk minat orang sekarang gitu untuk memakai jasa Anda itu bagaimana? Semakin banyakkah setiap bulannya atau semakin menurun seiring dengan meningkatnya kompetitor Anda? Sebenarnya bukan kompetitor ya. Kita lebih ke partner. Kita nggak boleh bilang dia kompetitor kita. Kalau dia buka juga sama dengan saya, nggak masalah, silahkan. Gitu. Jadi kalau ada per bulannya itu klien-klien baru pasti tetap ada, baik dari mulut ke mulut dari teman, baik dari website, baca-baca website saya, ada yang hubungi saya cuma konsultasi, ada juga yang mau dibuat private untuk belajar online marketing, ada yang sekedar email-email nanya bagaimana cara membuat website, bagaimana cara kita membangun website, bagaimana cara agar kita dapat duit dari internet, pasti ada terus. Jadi sampai beberapa orang, ada kawan di Aceh, dia direktur rumah sakit, dia mau belajar internet marketing sama saya. Dia bilang, saya setiap hari di kantor tuh duduk cuma tanda tangan. Bagaimana waktu saya itu bisa digunakan itu nggak terbuang. Saya lihat, dia bilang dia lihat saya kemana-mana bawa laptop, duduk nulis. Saya mau kayak gitu. Saya sarankan dia untuk beli website, untuk nulis. Di situ dia nanya lagi, nulis apa? Karena the basic dia seorang dokter, sebenarnya itu sangat mudah. Apalagi sekarang orang apa-apa lihat ke Google. Cari dikasih tugas, Google. Semua ke Google. Cari, bahkan orang nyari misalnya sakit perut ke Google. Gitu kan. Jadi saya bilang buat aja di situ artikel tentang kesehatan, tapi nggak usah terlalu rumit bahasanya. Mudah dipraktekkan. Jadi
Sebenarnya kalau dibilang minat, banyak ramai sekali orang minat dengan ilmu ini. Baik. Cuman orang terkadang tidak pandai menjelaskan bahwa online marketing mudah, sebenarnya mudah. Jadi orang udah punya image itu internet marketing itu payah. Saya ini nggak pandai bahasa Inggris. Terus saya ini gaptek. Gitu ya. Seperti itu, karena belum dijalankan. Belum gitu. dijalankan. Karena Makanya, apabila kita sudah menjalankan, mungkin itu jauh lebih mudah. Iya, intinya awalnya jangan menutup diri dulu lah kan. Baik para pemirsa TVRI, untuk Anda yang berada di rumah yang ingin konsultasi atau ingin tanya-tanya dulu dengan Razi, cowok ganteng kita di sini, nah kami persilahkan di 061 4522589. Sekali lagi 061 4522589. Beliau sangat ahli untuk digital marketing. Jadi kliennya bukan hanya dari perusahaan-perusahaan swasta, tapi juga sudah perusahaan government gitu ya, perusahaan seperti Kemdikbud, dan juga tidak selain hanya digital marketing, dia juga membuka bidang usaha I.O. event organizer. Nah Razi, dari I.O. kemudian dari website, dari digital marketing, sebenarnya mana sih yang paling menjanjikan gitu, atau yang mana sih yang paling besar keuntungannya ketika Anda jalankan? Kalau saya lebih ke, kalau saya bilang ke online marketing ya. Nah, online marketing ini semakin lama trennya deh semakin naik. Nah, kalau I.O. ini kan kita apalagi zaman sekarang ya. Kalau untuk membuat sebuah event itu terkadang satu perusahaan itu udah ada tim sendiri, jadi ngerjain sendiri, tinggal hanya cari vendor. Tapi nggak semuanya begitu. Tapi kalau dibilang yang mana menguntungkan, yang pastinya online marketing ini kan kita sudah tahu trennya itu semakin lama makin naik, apalagi di Indonesia. Trennya itu naik terus dari 2014 itu naik terus, nggak pernah turun. Baik, kalau dulu orang belanja itu harus datang ke tempat gitu ya. Sekarang orang dulu juga kalau mau belanja online shop itu agak worry gitu ya. Tapi kalau sekarang belanjaan online itu bukan satu hal yang tabu lagi gitu ya. Betul. Semua orang sudah melakukan itu, baik ibu rumah tangga mungkin, ataupun memang kaum sosialita, ataupun ibu yang memang sudah bekerja gitu ya. Mungkin tidak punya waktu untuk harus keliling dari mall ke mall. Termasuk saya. Waktu kan? Iya benar sekali, termasuk saya untuk beli sepatu kerja aja kadang-kadang saya malas sekali harus jalan satu mall ke mall yang lain gitu ya. Kadang-kadang harus lihat harganya yang pas, belum lagi harus lihat modelnya yang pas dengan saya, menyesuaikan waktu yang pas juga sulit sekali gitu. Kalaupun ada waktu yang pas, lebih bagus dengan keluarga daripada harus ke mall gitu ya kan. Kalau kita beli online shop, iya, kita tinggal transfer. Beli sepatu 300.000. Kalau kita beli sendiri ke mall, kita belum makan lagi. Kalau dihitung-hitung kan lebih. Gitu. Lebih dari sana. Belum makannya, uang parkir, uang bensin, waktu, tenaga. Iya, benar sekali. Jadi nggak peduli siapapun, dimanapun, sekarang orang sudah hal biasa untuk online shop. Untuk beli lipstik aja kadang-kadang, ini lipstik yang saya pakai. Ini online shop. Kenapa? Ketika saya datang langsung pun ke ke counternya gitu, dia nggak punya warna itu. Gitu. Padahal itu counter resmi dari lipstik itu gitu ya. Memang counter resmi, distributor resmi Medan gitu ya, di satu mall. Saya cari, saya mau warna ini. Oh nggak ada, berapa bulan lagi warna ini ada ya? Karena memang warna ini best seller gitu. Belum tentu, 3 bulan lagi pun belum tentu, kita harus menunggu seperti itu. Jadi waktu saya searching kan di di satu online shop, padahal dia bukan agen resminya gitu, tapi dia menyediakan semua warna dan lengkap. Dan saya transfer 2 hari kemudian udah hadir ini. Itu dari lipstik, belum sepatu, baju gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan sekarang mungkin yang dia nggak mau terikat di satu supplier saja gitu ya kan. Dia mungkin nggak mau tergantung di satu supplier, dia bisa mengembangkan bisnisnya melalui online shop ya, seperti itu. Baik. Nah, oke. Sekarang tadi kan Razi udah cerita juga bahwasannya selain menjalankan digital marketing ini, Razi juga selaku guru gitu ya. Jadi membuka private gitu ya. Nah, itu sejak kapan? Kalau saya sejak dulu kan saya workshop. Saya workshop angkatan dulu pertama. Anda tuh workshop itu Anda sebagai pesertanya? Saya peserta, gurunya dari Jakarta. Kemudian waktu ada angkatan kedua saya belajar lagi, angkatan ketiga saya mulai jadi mentor. Saya bantu-bantu guru saya jadi mentor. Akhirnya dari sejak itu ada saja orang datang untuk belajar. Baik, kita tahan dulu sebentar, ada penelpon. Halo, selamat sore, Ekonomi Kreatif. Selamat sore Mbak Putri. Iya, selamat sore, dengan Bapak siapa di mana ini? Di Medan, Tepu di Medan. Bapak di Tepu, saya Ibu Sembiring. Iya, kalau sana Bapak Setepu, saya Sembiring Pak. Oke, Pak Setepu, ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, selamat sore Bung
Razi. Razi Ramadan. Iya, selamat sore Pak. Saya hanya mau nambahkan begini, Pak. Iya. Ini memang peluang luar biasa ya, opportunity, apalagi di dalam suasana kelesuan ekonomi dunia sekarang itu termasuk negara kita. Ditambah lagi sistem perdagangan bebas, ya seperti Trans-Pacific Partner, MEA, masalah ekonomi ASEAN, WTO dan segalanya. Ini salah satu kondisi yang sangat mendukung lagi, bahkan melebihin apa istilahnya agreement itu semuanya. Hanya saja budaya, kultur kita ini yang masyarakat kita kan agak-agak sangat rentan, kurang hati-hati. Semangatnya saya sangat setuju ini. Karena ini sebenarnya seperti tadi dibilang. Nah, saya akan mengatakan trustworthy tadi itu dapat dipercaya. Karena bukankah belakangan ini kita lihat banyak warga negara asing bermukim di kita membobol ya. Pia-pia apa tadi itu membobol bank atau membobol yang lainnya lagi semuanya. Nah, saya sekali lagi bukan maksud saya gini. Saya hanya berusaha kita adil lah di tengah-tengah. Memang luar biasa peluangnya, tapi resiko untuk masyarakat kita yang memang budayanya masih belum hati-hati, bahkan kita lihatlah ini, ya begitu banyak mencatut nama seperti gosip kita belakangan ini. Luar biasanya apa hukum kita. Nah, untuk itu bagaimana masyarakat itu diajarin? Kan kita harus selain sisi positifnya, resikonya juga harus diterangkan ke publik. Baik. Apalagi melalui media kita ini. Ini kan media publik TVRI kita ini. Baik, Karena berarti memang security-nya ya Pak ya? betul, luar biasa seperti saya bilang tadi. Peluangnya memang luar biasa untuk membangkitkan ekonomi kita sekarang ini. Karena ini borderless, tanpa ada batas. Iya. Cuma itu tadi karena tak berbatas, ya risikonya pun luar biasa. Baik. Nah, jadi makanya saya bilang harusnya para narasumber itu juga menceritakan unsur kehati-hatian ya. Jadi supaya publik itu selain memang semangat, mereka juga harus hati-hati, terutama ya itu tadi teman-teman kita dari yang sudah pengalaman lah. Karena jangan sampai negara kita ini dijadikan base ya, basis untuk mereka ya mungkin juga negara kita jadi korbannya, mungkin negara lain, tapi dari wilayah kita mereka menggunakan penipuan-penipuan. Jadi mohon orang-orang yang ahli, orang-orang yang paham memberitahu untuk membantu masyarakat selain memang keuntungannya. Saya setuju sekali, memang ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi kita. Bagaimana mengiklankan, mereklamikan bahkan segala jenis usaha seperti tadi dokter maupun yang lainnya. Saya sangat setuju itu. Tapi sekali lagi mohon juga kehati-hatian, prudent ya, prinsip kehati-hatian tolong juga diajari ke publik. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Sitopo. Saya paham sekali apa yang Anda maksudkan karena kita juga pernah sebelum last episode, beberapa episode yang lalu kita juga mengangkat tentang online shop gitu. Dan memang penelpon kita sangat kritis sekali. Berarti ini kita sudah mengetahui bahwasannya masyarakat kita sebenarnya tertarik. Hanya saja mungkin kurang edukasi tentang bagaimana tentang security-nya, keamanannya. Itu dia tadi. Sebenarnya bagus sekali beliau bilang karena ini adalah satu peluang pasar yang besar gitu ya, tapi perlu juga diedukasi para masyarakat dan juga pengguna yang ingin menggunakan online shop ini ataupun online marketing ini untuk bagaimana lebih hati-hati gitu. Itu bagaimana Bang Razi? Kalau begini, kalau berbicara digabung online marketing dengan kepercayaan, jadi memang tidak boleh dipungkiri bahwa ilmu-ilmu dalam berbisnis di luar yang biasa selain online itu tetap harus kita jalankan. Baik. Nah, jadi bagaimana kita jadi online marketing ini kan menjadi media. Setelah jadi media, setelah kita berhubungan, jangan stagnan berhenti kita berhubungan melalui dunia maya saja. Nah, kita silaturahmi, kita jumpa, kita bicara, menjalankan kepercayaan. Jadi jangan hanya dia nelpon klien nelpon saya berhubungan hanya dengan dunia maya saja, hanya via telepon, jangan. Kalau bisa ajak ketemu, bicara, kita misalnya ada kesepakatan kerjasama, buat MOU. Iya, seperti itu. Jadi memang yang kita lakukan di bisnis yang seperti biasa itu harus kita masukkan ke dalam bisnis online. Itu harus kita gabung. Baik. Gitu. Jadi online shop ini hanya sebagai media saja, perantara saja, Iya, mempertemukan antara si pembeli dan si penjual, tapi tetap harus ada tatap muka gitu iya, ya. betul. Itu tetap harus kita juga jalankan. penting Makanya ya. bagaimana caranya klien untuk memilih kita? Ya kita harus meyakinkan dia, bagaimana dia harus percaya dengan kita, itu kita harus meyakinkan. Gitu. Jadi satu lagi tadi yang beli di bisnis online gitu kan.
Memang kalau di Indonesia ini, memang kalau di dunia online ya, kalau tidak ditipu itu menipu. Kalau tidak penjualnya menipu, Customer-nya yang suka menipu. iya, ini memang ini nggak bisa dipisah. Iya. Nah, Tapi sebenarnya bukan online aja lah. Di dunia nyata ya juga seperti memang itu iya. gitu ya kan. Jadi Perlu kita hati-hati. setidaknya kita menguranginya itu kalau mau membeli sesuatu di online shop itu kita lihat track record perusahaannya, Benar sekali. terus testimoninya betul enggak, terus Followernya itu juga penting. kita lihat sistem dia jualan itu bagaimana, apakah dia memberi garansi apa tidak, terus dia transparan enggak, kalau misalnya saya beli dia kasih Resinya. resi JNI-nya atau apa perusahaan jasa kirim barang tadi kan. Nah, itu harus diperhatikan semua, jangan kita hanya beli online shop transfer duit habis itu kita nunggu barang nggak tahu apa-apa kan, jangan. Nah, kita harus lihat track record yang mau kita beli ini, kita harus tahu dia. Baik. Nah, itu dia. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi kita harus tatap muka kalau memang memungkinkan Iya. gitu ya, jumpa langsung dengan klien kita. Jadi jangan hanya via telepon saja. Yang saya lakukan selama ini begitu, saya nggak berhenti stagnan di habis telepon, hanya di dunia maya enggak. Kita jumpa, kita ngopi, ngobrol, bagaimana kita lakukan yang biasa kita lakukan di bisnis yang sebenarnya itu tetap kita lakukan. Baik, kita tahan dulu Razi. Baik, ada penelpon masuk. Halo, selamat sore, Ekonomi Kreatif. Halo, Halo, dengan selamat siapa sore. di mana? Dengan Azwar, Pak, Bu. Dengan Azwar Lubis. Anwar Rudin. Azwar Lubis. Azwar, Bapak Azwar ya? Iya, Ya, Bapak Azwar di Medan ya? iya di Medan. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Saya adalah orang yang apa ya namanya gaptek ya. Tapi sedikit banyaknya saya banyak berkecimpung dengan kawan-kawan di bisnis juga. Tapi sampai hari ini memang belum memahami mungkin cara membuat websitenya atau bagaimana. Ada pendidikannya atau bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Azwar. Tadi juga kami ingin membahas itu gitu. Iya. Baik, terima kasih. Itu dia tadi. Jadi tadi memang pertanyaan selanjutnya saya adalah bagaimana sih? Apakah orang gaptek bisa menjalankan ini? Dan kalaupun memang gaptek, apakah bisa belajar gitu? Silakan Bu. Yang pertama adalah kita jangan membatasi diri dulu. Nah, jangan membatasi kita nih gaptek nggak bisa ngapain. Jangan, itu jangan. Itu salah satu itu ya udah membuat kita nanti nggak akan mau belajar. Baik. Nah, yang Mati pertama- dulu sebelum ditembak. Iya, gitu ya. maksudnya kita yakin dulu bahwa kita bisa, gampang. Nah, yang penting yang gaptek ini bisa buka komputer, bisa buka laptop, bisa ngidupin, itu bisa belajar online shop. Bisa belajar step-step membuat website, bagaimana mempromosikan produk melalui online, bagaimana menggunakan Facebook. Nah, kadang orang bilang saya gaptek tapi bisa main Facebook, kan lucu. Iya, benar. Itu kalau dia bilang gaptek dia main Facebook itu lucu. Dia main Facebook itu nggak gaptek. Karena Facebook sendiri itu termasuk rumit gitu Iya. ya. Dan harus memang ngerti juga Iya. sedikit-sedikit Kan tentang awalnya teknologi. kita kan otak atik. Nah, kita lebih cepat otak atik daripada kita belajar teori. Baik, benar. Belajar terus, belajar. Yang penting jangan menutup diri untuk belajar itu. Sebenarnya kalau untuk belajar online shop marketing atau belajar buat website, banyak kok yang pernah belajar ke saya itu memang nggak bisa buka laptop aja nggak bisa. Nah, sebenarnya kemauan dulu yang paling penting itu kemauan dulu, yakin, ayo kita belajar bareng. Nah, Baik, tadi Pak Azwar menanyakan bahwasannya kalau gaptek bisa nggak? Sebenarnya bisa, yang penting jangan menutup diri dulu, gitu. Jangan mati sebelum ditembak, Pak. Coba dulu, kita trial and error gitu Iya, ya. Gitu. Jadi coba-coba. Seperti kita punya handphone baru, kalau dulu kan orang pakai biasa gitu ya. Handphone biasa, sekarang orang lebih ke smartphone gitu. Itu kan trial juga kita coba-coba gitu ya. Karena sudah kebiasaan akhirnya menjadi biasa, Jadi biasa, dan ya. tidak susah Tidak gitu susah. ya. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih apakah kita bisa belajar untuk ini? Kalau saya memang ada beberapa kali ada memang orang yang mau private sama saya, ya saya silahkan. Berarti Razi membuka kesempatan untuk orang yang di luar sana yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang ilmu Online marketing, online ya. marketing dan juga mungkin tentang ilmu SEO, ya. ya seperti itu, buka Saya buka. Tinggal Private? kita tinggal cocokkan jadwal, ya nggak masalah kita belajar bareng. Oke, mungkin bisa di-share ke pemirsa yang ada di TVRI yang mungkin memang ada berminat untuk belajar seperti Pak Azwar tadi, apakah bisa dipelajarin, kalau belajarnya pun di mana gitu. Mungkin kalau apa ya,
masuk kelas gitu kan agak rempong gitu ya, mengurus waktunya, kemudian juga mungkin malu, udah tua kok belajar beginian gitu. Nah, untuk Razi ini, narasumber kita hari ini, dia juga adalah sebagai guru private untuk orang-orang yang ingin belajar tentang marketing online ataupun tentang dunia apa ya, internet itu ya. Silakan mungkin di Sebenarnya nggak guru ya, belajar bareng lah kan, nah, kerjasama. Kalau memang mau kita belajar bareng, nanti bisa lihat di website pribadi saya di raziramadan.com. Di situ memang saya banyak share artikel-artikel tentang tip bisnis, bagaimana cara kita jualan produk di website. Nanti di situ pun ada kontak saya, mau konsultasi, di situ ada email saya, ada nomor HP saya, silahkan ambil aja dari website pribadi saya. Baik, jadi Bapak Azwar tadi yang mungkin Bapak ada berminat untuk belajar secara private, dipersilakan untuk langsung melihat website dari raziramadan.com gitu. Nah, kalau Bapak sendiri, website itu apa sih? Saya sendiri nggak pernah buka website. Nah, mungkin nomor handphone langsung kali. Boleh, nomor handphone saya 0853 6094 5767. Sekali lagi. 0853 6094 5767. Baik, nanti di akhir acara kita akan ulang lagi. Jadi buat Pak Azwar, silakan sediakan pulpen dan kertasnya. Baik, nah untuk selanjutnya ini, apa sih sebenarnya kesulitan kita untuk belajar bidang ini gitu? Mungkin ada anak muda sekarang gitu ya, dia pengen sekali seperti Razi gitu, dia suka sekali yang namanya berbau online, tapi mungkin dia bingung produk apa sih yang mau dijual gitu. Bisa nggak sih kalau kita nggak punya produk sendiri, tapi kita mau berkecimpung di bidang online ini? Ya. Jadi dalam bisnis online itu ada 3. Satu, kita menjadi publisher, penyedia iklan, atau ialah penyedia iklan. Saya seperti itu Tokopedia ya? Tokopedia atau macam-macam lah, atau mudahnya begini. Toko bagus seperti itu ya? Mbak punya barang, tapi ingin barangnya itu dipromosikan di internet. Nah, itu bisa ke saya. Nah, itu namanya jasa publisher. Yang kedua adalah saya menjual barang pribadi saya atau jasa saya. Nah, itu termasuk dari bidang bisnis online juga. Misalnya saya jual jilbab, jual air, jual macam-macam. Yang ketiga adalah menjadi perantara. Broker. Jadi untuk pemula itu, kalau memang kita belum ada link, belum ada belum ada teman atau teman pun masih muda-muda, lihat sekeliling kita. Nah, kita bicara di sekeliling kita dulu, misalnya dari keluarga, lihat saudara-saudara kita yang punya bisnis, yang punya barang, yang punya jasa, bisa kita promosikan. Nah, kita promosikan, tinggal bagaimana kita ke yang punya jasa atau barang tadi, kerjasamanya sistemnya bagaimana, apakah setiap ada transaksi dapat komisi sekian, ataukah menjadi reseller, kan bisa begitu. Jadi sebenarnya tidak ada barang, mau bisnis online tetap bisa, malah bisa banget. Itu dia, karena memang kalau bisnis online ini kan dia tidak harus bukti fisik gitu ya. Betul. Yang penting kita bisa meyakinkan dia barangnya ada, kita tinggal cari di mana itu barang gitu ya. Dan kita sebagai resellernya gitu ya. Bisa. Seperti itu. Nah, itu tadi dari ini ya. Nah, kalau untuk kesulitannya apa ini? Kalau misalnya orang mau bergabung ataupun mau menggeluti bidang ini, sebenarnya kesulitannya itu apa sih, Razi? Sebenarnya kesulitannya nggak ada ya. Yang penting internet kencang aja, bisa kerja. Nah, kemudian kalau dibilang kesulitannya, sebenarnya nggak ada kesulitan. Yang penting kita mau belajar aja kan. Kalau kita mau belajar terus telusuri ilmunya, belajar sedikit-sedikit, kesulitan bisa kita apalah kan, tidak menjadi masalah lah. Tetap kita bisa jualan online atau bisnis online tetap bisa. Nah, begitu. Baik, itu tadi kesulitan. Nah, untuk putus asa ini saya mau agak beralih sedikit. Pernah nggak sih Razi ngalamin seperti ini? Aduh, kayaknya aku berhenti aja di dari bidang ini gitu. Putus asa, kayaknya aku harus coba yang lain. Soalnya bidang ini kayaknya saya bosen, ataupun mungkin kayaknya kurang menjanjikan untuk masa depan gitu. Apalagi untuk berkeluarga kurang sepertinya. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Jadi tantangan terbesar bagi pebisnis online atau yang menggeluti online ini adalah ketika kita misalnya kita udah jualan lama, udah bisnis online lama kan, kok belum menghasilkan gitu. Nah, itulah yang membuat kita sering frustasi, nggak mau bisnis lagi karena tidak menghasilkan penghasilan. Makanya
konsisten itu sangat diperlukan di dalam menjalankan online marketing ini. Nah, begitu. Jadi kalau memang setahun belum dapat, pelajarin lagi mana yang perlu diperbaiki lagi. Makanya kita lebih bagus kalau ada mentor lebih cepat, lebih bagus. Kita bisa Belajar. mengurangi Iya. kesalahan itu bisa kita pelajari, bisa kita kurangi begitu. Jadi carilah mentor biar mengurangi resiko-resiko. Tadi kita carilah mentor. Itulah fungsinya guru ya. Iya betul. Itu dia. Jadi supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan dulu, Iya, karena betul. dia kan pasti lebih punya pengalaman dari kita gitu ya Iya. kan. Nah, jangan kita mengulangi kesalahan dia dan bisa lebih baik lagi dari dia. Baik, itu tadi adalah putus asa. Nah, untuk mengatasinya itu sendiri biasanya gimana sih, Ji? Ya kalau saya baca-baca artikel lah, baca artikel motivasi orang-orang yang pernah sukses di internet siapa ini kan. Bahkan ada satu yang menjadi motivasi saya itu seorang internet marketing itu namanya Habibie Habsah. Habibie Habsah. Dia itu mengalami lumpuh, hanya pakai kursi roda, tapi omsetnya di bisnis online itu udah ratusan juta per bulan. Baik. Hanya menjadi affiliate di Amazon. Affiliate itu seperti apa sih? Affiliate itu ya semacam broker. Nah, kalau istilahnya dalam bisnis online itu affiliate. Nah, kita menjual, misalnya di Amazon tuh ada banyak produk, tinggal kita menjual produk-produk tadi, kita yang promosikan produk-produk tadi. Ketika produk tadi laku, otomatis kita mendapat komisi. Nah, itu sistem affiliate yang di internet itu. Jadi dari dulu saya ya baca-baca biografi. Masa dia aja hanya menggunakan kursi roda tapi dia sukses di bisnis online. Gitu. Kenapa saya yang begini sempurnanya, betul. yang bahkan bisa ketemu dengan klien dengan kaki saya sendiri gitu ya, kenapa harus berputus asa seperti itu ya. Baik, kalau untuk tantangan di bisnis online ataupun untuk dalam bidang marketing digital gitu, digital marketing, itu apa sih sebenarnya? Tantangannya sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah cepat bosan. Apalagi belum balik internet tadi, belum merasakan hasil Manisnya dari gitu. internet itu apa gitu kan. Kok selama ini saya cuma nulis-nulis, cuma buat artikel, kok nggak ada dapat apa-apa. Yang ada hanya pengeluaran kan. Makanya sebenarnya Kuota terus jalan. iya, makanya kita cari mentor lah, cari teman yang memang bisa kerja bareng, bisa belajar sama. Gitu. Baik, seperti itu. Baik, para pemirsa TVRI, untuk Anda yang masih penasaran apa sih sebenarnya yang paling menjanjikan? Ada telepon. Tadi saya mau mengundang telepon, rupanya ada telepon. Halo, selamat sore, Ekonomi Kreatif. Selamat sore Mbak Putri, dari Tepu tadi kembali. Bapak Sitepu kembali ya, silakan Iya, saya Pak. ingin nambahkan sedikit tantangannya kalau tadi dipertanyakan. Seperti saya bilang budaya kita. Nah, karena ini belum memang masyarakat dari masyarakat belum. Dan paling utama karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ini. Maka yang tantangan paling utama adalah pemerintah menyiapkan payung hukum yang baik biar dunia ini bergairah. Dunia bisnis online ini harus ada payung hukumnya, rambu-rambunya yang jelas. Jadi semua pihak merasa dilindungin. Seperti sekarang kan seringkali ada teknologi baru seperti drone itu. Kan harus dilindungi, tidak boleh lebih dari 150 meter. Begitu berfungsinya drone itu. Tapi kalau tanpa ada payung hukum itu bisa celaka kita semuanya. Sama juga seperti sekarang ini. Makanya kita harapkan harusnya masyarakat mengharapkan pemerintah jangan terlambat loh. Jangan ada keteteran. Jadi pemerintah dalam ini diminta segera membuat rambu-rambu payung hukum biar situasi perdagangan online ini ya jadi semarak dan semua orang bersama. Karena terus terang aja saya bilang kondisi ekonomi kita sekarang ini memang sangat membutuhkan ini. Ini adalah amunisi yang paling terbaik. Tapi kan harus jelas rambu-rambunya. Saya kira itu. Terima kasih tambahan dari saya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Sitepu yang berapi-api di sana. Sebenarnya kalau Pak Sitepu pernah menyaksikan episode kami yang lalu, kami juga sudah membahas sebenarnya apa sih security yang paling melindungi tentang online shop ini ataupun online marketing ini adalah memang ikut campur tangannya pemerintah tadi Pak, gitu. Dan mudah-mudahan memang mungkin karena ini adalah sesuatu yang memang nggak bisa kita bilang suatu hal yang baru, tapi kan juga ini bukan sesuatu yang lama karena baru-baru ini saja orang sudah sudah gencar sekali dengan menjalankan bisnis ini, gitu. Jadi kita harap pemerintah juga bisa aktif melihat gitu. Tapi kalau menurut saya juga memang walaupun belum ada undang-undang khusus untuk melindungi digital marketing ini, saya lihat memang sudah ada kebijakan yang ketat tentang ini. Sudah Jadi misalnya ketika kita transfer Pak, kita membeli sesuatu gitu ya Pak ya.
kita disuruh transfer gitu ya ke satu toko ataupun ke satu rekening tersebut untuk membeli satu produk gitu. Ketika dia tidak mentransfer, ketika dia tidak mengirim barangnya ataupun ada terjadi satu masalah, itu uangnya itu bisa kembali dengan kita. Tidak harus dia mentransfer, tapi kita bisa melalui perbankan tersebut. Jadi perbankan tersebut menyediakan layanan pelindungan konsumen terhadap digital marketing online shop yang nakal seperti itu ya, Razia gitu. Dan kalau kita berbicara tentang pemerintah juga gitu, karena memang kalau jangankan kalau menurut saya ya pribadi, nanti boleh juga kita dengar dari Razi nih yang memang sudah kompeten di bidangnya. Untuk kejahatan yang dunia nyata aja kadang-kadang sulit sekali untuk dibuktikan gitu. Harus benar-benar harus ada bukti, harus ada penyelidikan, penelusuran langsung gitu. Apalagi dunia maya gitu kan, nggak ada sebenarnya gitu ya kan. Sulit sekali kita mencari bukti-buktinya seperti itu. Itulah dia mungkin kelemahan dari online shop ini. Jadi trust tadi, kepercayaan yang perlu dibangun gitu. Sehingga kita kalau sebelum memilih belanja ke tempat satu online shop gitu, kita harus lihat dulu seperti Razi katakan tadi Pak, kita harus lihat dulu bahwasannya dia itu terpercaya atau enggak. Banyak nggak followernya, banyak nggak testimonialnya, dan bagaimana sebenarnya sistem dia bekerja. Apa kita lihat dari mungkin orang yang pernah belanja dengan dia juga, kita tanya seperti itu. Gitu. Nah kalau untuk perlindungan hukum sendiri memang belum ada ya sepertinya. Kalau untuk perlindungan hukum khususnya belum ada ya, tapi memang kalau dari pemerintah, kalau untuk bisnis online ini sudah ada undang-undangnya, walaupun saya nggak begitu paham. Yang pernah saya baca adalah pemerintah sudah mulai untuk perlindungan online shop ini sudah ada, untuk sudah bisnis ada, online marketing ini sudah ada, walaupun belum begitu booming seperti itu, tapi karena mungkin sudah ada. Ya, dan saya setuju juga, jangan menunggu sesuatu itu sempurna baru kita memulai. Mulailah kemudian sempurnakan perlahan-lahan gitu. Pokoknya ya jalan aja dulu, sempurna nanti di jalan kita betulkan. Iya, benar sekali. Jadi Bapak yang mungkin pasti tepuh gitu, yang mungkin berminat tentang digital marketing ini, jangan menunggu sempurna dulu Pak untuk memulai sesuatu. Mulailah, kemudian kita nanti sempurnakan, kita cari. Mungkin dari Bapak bisa memulai bisnis marketing, nanti Bapak akan cari, Bapak akan lebih tertarik membaca bagaimana sih perlindungan hukum tentang pemerintah, karena saya pribadi pun memang kurang paham tentang bagaimana perlindungan. Tapi kalau untuk perbankan sendiri, Pak Sitepu sudah menyediakan perlindungan konsumennya apabila dia ada penipuan, ditransfer uangnya tapi barangnya nggak dikirim. Nanti pihak perbankan yang akan mengembalikan uang Bapak melalui sistem mereka. Jadi ditarik langsung, dikurangin dari. Itu istilahnya namanya rekening bersama. Rekber, kalau di Kaskus ada itu, ataupun walaupun nggak semua rekber itu bisa dipercaya. Ada kemarin terungkap ada sebuah perusahaan rekber itu dia menipu sampai miliaran, sampai berapa tahun dia menipu. Nah, jadi memang duitnya masuk ke situ dulu. Setelah barang sampai, baru pihak di tengah-tengah tadi mengirimkan uangnya di pemilik barang yang menjual tadi. Nah, seperti itu. Kalau sekarang misalnya kita belanja di e-commerce seperti Lazada misalnya. Saya pikir kalau kita belanja di Lazada sekarang, misalnya kita ada kerugian, itu pihak Lazada langsung ganti. Nah, bahkan itulah pentingnya kita memilih orang-orang yang terpercaya tadi. Iya gitu. Betul ya. Nah, misalnya ada kan macam-macam online shop itu kan ribuan bahkan jutaan di Indonesia ini. Kita tinggal pilih mana yang bagus. Ada malah yang jualan online shop itu barangnya kirim aja dulu. Nah, nanti sampai barang baru transfer uang. Nah, ada juga yang sistem ya seperti biasa, transfer uang dulu, baru barang baru sampai. Gitu. Benar sekali. Tapi kita berbicara tentang tadi pemerintah, tadi karena Pak Sitepu tadi kan dia lebih menekankan ke payung hukum gitu ya, pemerintah ini supaya lebih, dan mudah-mudahan pemerintah juga segera Pak Sitepu untuk menerapkan perundang-undangan tentang online shop, karena kan tadi ada juga Pak Sitepu menyinggung tentang ini hacker gitu tadi ya. Jadi Pak Sitepu ketahui bahwasannya segimanapun security aman itu, kadang-kadang hacker itu bisa jauh lebih pinter ya. Jadi memang di dunia online itu ada sistem white dan black. Nah, yang white itu yang murni jualan. Kalau yang black tadi ya kerjaannya ya gitu, menghancurkan, hacker. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menjatuhkan hacker, kita menghilangkan ya itu bisa sebenarnya, cuman ya
tantangan lebih besar kan, karena mereka pun ilmunya luar biasa. Luar kan. biasa. Karena sampai yang dibobol pun sampai bank internasional. Benar sekali. Untuk Bank Amerika juga pernah dibobol. Nggak usah Bank Amerika. Untuk situs website negara kita juga KPK pernah dibobol. Untuk kejaksaan juga pernah websitenya dibobol. Jadi nggak peduli seberapa bagusnya security itu, tapi hacker itu tetap ada, Pak Sitepu. Sama seperti kita di dunia nyata. Iya. Walaupun ada polisi, walaupun ada satpam di rumah kita, walaupun mungkin ada jaksa, ada hakim, tetap ada pencuri dan kriminalitas setiap harinya, Pak. Tinggal kita bagaimana lagi mengcover diri kita, membuat diri kita tuh jauh lebih jangan rentan terkena penipuan dan juga penculikan gitu ya, kriminalitas seperti minimal itu. dari kita sendiri lah kan. Itu. Cara menjaga bagaimana. Mau belanja ya kita lihat dulu track record website si perusahaan tadi. Kecuali memang sekarang kan banyak e-commerce yang memang udah terkenal. Seperti Iklan yang Lazada dari tadi, TV kemudian kan. apalagi selain Lazada itu Tokopedia. Ada Traveloka. Nah, itu malah sebenarnya kalau untuk sekelas mereka ya kita udah percaya lah kan. Walaupun ada saja nanti penipuan itu pasti ada, pasti ada. Walaupun nggak dari pihaknya pasti ada, entah pihak-pihak keberapa itu pasti ada. Nah, itu kok racun di dunia ini nggak bisa langsung dihilangkan semua. Benar kan. sekali. Pasti ada aja di mana, cari celah dia. Iya. Gitu. Kalau hilang semua, polisi nggak ada kerjanya Iya, lagi, jaksa nggak ada kerjanya lagi, hakim udah pensiun semua. Justru karena itulah kita butuh mereka gitu ya. Gitu. Baiklah, kayaknya kita sudah agak nyelenek nih. Kita langsung lagi ke arah yang benar gitu ya. Nah, kalau orang mau mengiklankan ataupun untuk bangun websitenya untuk kepada Razi gitu ya, itu biasanya berapa sih harga yang Razi tetapkan? Kalau saya lihat siapa kliennya. Kalau klien saya perusahaan, saya udah ada rate tersendiri. Kalau misalnya personal, ya saya nggak menyusahkan juga kan, karena sama-sama mau belajar ya saya. Misalnya yang penting beli websitenya, bayar semampunya, ayo kita belajar bareng. Gitu. Saya nggak nyusahin orang juga kan, namanya kita mau sama-sama belajar kan. Kecuali memang perusahaan kan dia memang targetnya bisnis, ya saya bisnis juga. Mencari gitu. profitability Iya, gitu kalau ya. saya nyari bisnis juga. Jadi Ya, masa bisnisnya kita juga bisnis. Dia untung kita sial gitu. Iya, betul. Makanya Harus sama-sama lihat dong. siapa kliennya kan. Kalau dia mau bicara bisnis, ya saya bicara bisnis. Baik, kalau dia mau berbagi ilmu ataupun mendiskusi dengan Anda juga mau berbagi Ya, dengan boleh, dia. nggak masalah. Gitu. Jadi buat anak muda Medan nih yang mungkin ingin lebih dalam lagi, mungkin Anda sudah tahu tentang online, tentang digital, tapi mungkin belum dalam gitu ya, ataupun ingin berkecimpung secara profesional, bisa nanti di akhir acara kita sekali lagi minta nomor handphone dan juga alamat website dari Razi Ramadan. Baik. Untuk Anda yang berada di rumah, waktu kita juga tidak banyak lagi. Untuk Anda yang ingin menelpon kami di sini, kami masih buka telepon interaktif di 06145225589. Sekali lagi 06145225589. Baik, Razi. Ya. Selanjutnya, apa sih harapan ke depan untuk bidang bisnis yang Razi jalankan sekarang? Kalau saya harapannya untuk yang lain ya, jangan pernah mengatakan bahwa misalnya udah kuliah 6 tahun masih bilang cari kerja payah. Kita jangan terpaku oleh situasi. Kita mempunyai sebuah gadget aja kita udah bisa berbisnis. Nah, jadi kalau kita seringnya terpaku kalau kita belum pakai pakaian yang resmi atau apa kita belum bekerja. Sebenarnya Salah besar. ya. Kita mempunyai satu gadget aja kita udah bisa berbisnis. Itu udah termasuk istilahnya? Udah termasuk kerja. Yang penting kan kita kan kerja mencari penghasilan. Kalau kita jual kan dapat penghasilan juga. Baik. Nah, gitu. Harapan saya yaitu kita jangan membatasi diri kalau untuk hanya soal kerjaan. Kreativitas kita lebih dipacu lagi lah kan. Seperti itu. Nah, boleh kasih tips karena ini waktu kita juga tidak banyak lagi. Boleh nggak kasih tips kepada anak muda Medan ataupun kepada seluruh pemirsa TVRI yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita? Bagaimana sih supaya bisa sukses di bidang Anda ini, ataupun menjadi tidak harus menjadi pegawai gitu, bisa mau memulai bisnis online? Kalau saya simple ya, kalau mau bisnis online harus konsisten dan ingin belajar. Jadi ketika kita ingin belajar, baru belajar udah
2 bulan 5 bulan belum ada masalah, ya nggak masalah, belajar terus sampai minimal kita trial error terus tahun 2 tahun itu terus sampai memang betul-betul menghasilkan. Nah, dan jangan lupa cari mentor yang terdekat siapa, karena itu dapat membuat kesalahan-kesalahan tadi tidak kita ulangi lagi gitu. Seperti itu. Dan mungkin sepertinya sudah cukup, dan ada lagi mungkin terakhir yang mau disampaikan atau cukup Pak Razi? Atau mungkin perkenalkan sekali lagi atau mengundang pemirsa untuk nomor telepon dan website Anda? Kalau memang ada yang mau konsultasi sama saya, mau tanya-tanya tentang online marketing, bisa hubungi saya di 0853 6094 5767 atau akses di website saya www.raziramadan.com atau www.infobisnismedan.net. Sekali lagi nomor handphonenya. Nomor handphonenya 0853 6094 5767. Baik, itu dia tadi. Baik, terima kasih sekali Razi sudah hadir bersama kita di sini. Baik, pemirsa TVRI, tak terasa sudah hampir 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih atas waktu dan atensi Anda, dan semoga saja apa yang kami tampilkan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda semua. Saya beserta kru yang bertugas undur diri dulu dari hadapan Anda. Sukses bukan seberapa hebat apa yang Anda capai, tapi sukses ketika Anda jatuh, seberapa hebat Anda kembali membaik ke atas. Saya Putri Aisyah, selamat sore dan sukses untuk Anda semua.